Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Anova Widyananda dari Prodi PAI akan menyampaikan matkul pengantar studi Islam tentang pendekatan studi agama. Islam dan sasaran pendekatan studi agama. 1. Islam sebagai sasaran studi doktrinal. Kata doktrin berasal dari doktrine dalam bahasa Inggris, yaitu berarti ajaran. Dari kata doktrina itu kemudian dibentuk doktrinal yang berarti dan dikenal dengan ajaran atau bersifat ajaran. Sedangkan studi doktrinal berarti studi yang berkenaan dengan ajaran atau studi tentang sesuatu yang bersifat teoritis atau tidak praktis. Islam didefinisikan oleh sebagian ulama adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam, maka inti dari Islam adalah wahyu, sedangkan wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kedua sumber itulah ajaran Islam diambil. Studi Islam dari sisi doktrinal itu kemudian menjadi sangat luas, yaitu tentang ajaran Islam baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam As-Sunnah, serta apa yang menjadi penjelasan kedua sumber tersebut dengan melalui ijtihad. 2. Islam sebagai sasaran studi sosial. Islam sebagai sasaran studi sosial yang dimaksud sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling bersangkutan. Menurut Atok Mudar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama, agama mempengaruhi masyarakat. Jika Islam dijadikan sebagai sasaran studi sosial, maka harus mengikuti paradigma positifme, yaitu dapat diambil gejalanya, dapat diukur, dan dapat diverifikasi. 3. Islam sebagai sasaran studi budaya. Untuk memahami suatu agama, khususnya Islam, memang harus melalui dua model, tekstual dan kontekstual. Tekstual artinya memahami Islam melalui wahyu yang berupa kitab suci, sedangkan kontekstual berarti memahami Islam lewat realitas sosial yang berupa perilaku masyarakat yang memerlukan agama bersangkutan. Studi budaya diselenggarakan untuk menggunakan cara-cara penelitian diatur oleh aturan-aturan kebudayaan yang bersangkutan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dan yang lain dianggap menjadi yang salah. Menurut pendekatan yang menekankan pada bentuk, forma, dan simbol, keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lain sebagai yang salah. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah yang benar, sedangkan paham yang lain yang salah, sehingga memandang bahwa paham orang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan seterusnya. Demikian pula lah paham yang dituduh keliru, sesat, dan kafir itu pun menuduh kepada lawannya sebagai yang sesat dan kafir. Dalam keadaan demikian, maka terjadilah proses saling mengkafirkan, salah menyalahkan, dan seterusnya. Dengan demikian, satu aliran dan aliran lainnya tidak terbuka dialog atau saling menghargai.
Amin Abdullah mengatakan bahwa pendekatan teologi semata-mata tidak dapat memecahkan masalah esensial pluralitas pada saat ini. Apa itu esensial pluralitas? Esensial pluralitas adalah segala hal pokok yang dibutuhkan yang mendasar dalam keberagaman agama. Contoh, toleransi antar umat beragama dan agar terbentuknya kerukunan pada umat itu sendiri. Pendekatan filologi. Tampaknya penelitian agama memang tidak dapat diabaikan dari aspek bahasa, karena manusia adalah makhluk berbahasa, sedangkan doktrin agama dipahami, dihayati, dan disosialisasikan melalui bahasa. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan filologi terhadap Al-Quran, pendekatan filologi terhadap hadis, dan pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Dan pendekatan filologi terhadap Al-Quran, contohnya metode tafsir. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran adalah metode tertua dalam mengkajian agama. Sesuai dengan namanya, tafsir berarti penjelasan, memahami perincian atas kitab suci, sehingga isi pesan kitab suci dapat dipahami sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Pendekatan filologi terhadap hadis. Sebagai Al-Quran, hadis juga banyak diteliti oleh para ahli. Bahkan dapat dikatakan penelitian terhadap hadis lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan Al-Quran. Memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting ajaran Islam setelah Al-Quran pasti memerlukan telah kritis, utuh, dan menyeluruh. Maka kajian akan berfokus pada matan, sanad, dan perawi dari hadis tersebut. Pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Pada mulanya pendekatan ini hanya dipahami sebagai metode menafsiri teks-teks yang terdapat dalam karya sastra. Dalam usaha mengkaji naskah lama dibutuhkan pengetahuan yang sangat memadai. Oleh karena itu diharapkan bagi pemerintah maupun instansi pendidikan pada khususnya untuk lebih mengembangkan kajian ilmu filologi serta memperbanyak sumber referensi yang terkait dengan ilmu filologi, dan perlu adanya sosialisasi dan penyadaran terhadap pentingnya pendekatan filologi dalam studi Islam. Pendekatan hukum Islam. Pendekatan hukum Islam merupakan rangkaian kata yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia. Para ahli hukum Islam mendefinisikan fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat operasional, yang bersifat amaliyah, yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Mengingat hukum Allah yang melalui wahyu hanya bersifat aturan dasar dan hukum, maka perlu dirumuskan secara rinci dan operasional sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aspek ibadah, sholat. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Berdoalah untuk mereka karena sesungguhnya doa kalian itu menjadikan ketentraman bagi jiwa mereka. Terus tentang ada juga aspek ibadah. Sekarang aspek muamalat. Dalam tinjauan bahasa, muamalat berasal dari kata amila yang berarti perbuatan atau melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam istilah fikih, muamalat dimaksud sebagai suatu ikatan yang dilakukan manusia untuk saling mendapatkan keuntungan. Pendekatan antropologis dalam memahami diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Kesimpulan dari makalah pertama,
Yang kita sampaikan adalah Islam dan sasaran pendekatan studi agama. Islam dan sasaran pendekatan studi agama dibagi menjadi 3. Islam sebagai sasaran studi doktrinal, kedua Islam sebagai sasaran studi sosial, dan ketiga Islam sebagai sasaran studi budaya. Kita bahas tentang Islam sebagai sasaran studi doktrinal, yaitu tentang ajaran agama baik ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjadi penjelas kedua sumber melalui ijtihad. Kedua, sasaran sebagai sasaran studi sosial. Sasaran ini mempelajari hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat, masyarakat juga dengan agama. Dan ketiga, sasaran studi budaya. Untuk memahami sasaran ini, suatu agama memerlukan 2 model, tekstual dan kontekstual. Tekstual memahami Islam dengan kitab-kitab seperti Al-Quran, dan kontekstual memahami Islam lewat perilaku masyarakat yang memerlukan agama bersangkutan. Kita bahas selanjutnya tentang pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu upaya memahami agama menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud keagamaan dianggap sebagai yang paling benar di antara yang lain. Pendekatan filologi. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran adalah pendekatan salah satunya menggunakan metode tafsir. Metode tafsir merupakan metode tertua berkaitan dengan penelitian agama. Tujuan tafsir untuk memahami, untuk menerangkan kerangka kitab, untuk pesan moral, mencangkup pesan moral, hukum, dan semua yang diamalkan. Tentang pendekatan hukum Islam dan pendekatan antropologis. Tentang pendekatan hukum Islam, para ahli hukum Islam mendefinisikan fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Mengingat hukum Allah yang dititahkan melalui wahyu hanya bersifat aturan dasar dan hukum, sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya aspek ibadah. Contoh, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Terima kasih, sekian dari kelompok 3 mata kuliah pengantar studi Islam Stid Al-Muslihun Telkom Blitar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.